Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam suasana emergensi karena saya harus mencari tempat untuk berteduh ini supaya bisa Iya, bergabung. iya Ini Bapak. kondisi kedinginan, tapi mudah-mudahan ini suasana diskusi kita yang biasanya hangat, ini bisa menghangatkan hati, pikiran, dan badan kita, sehingga segala kendala yang kita hadapi bisa kita tuntaskan. Ibu-ibu, apa ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Amin. selanjutnya mari kita sampaikan doa keberkahan dan rahmat untuk junjungan kita Nabi Agung, Nabi Mulia, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi. ya, pribadi yang selalu menjadi contoh untuk kita, termasuk contoh ketabahan di dalam melaksanakan, di dalam menghadapi berbagai macam ujian dalam hidup ini. Baik, ibu-ibu, ya, sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu kebahagiaan yang kita rasakan pada saat kita bersama akan lebih optimal hasilnya kalau kita isi dengan kegiatan yang bermanfaat. Bukan hanya untuk dunia, namun juga untuk akhirat kita. Untuk itu, mari kita manfaatkan waktu yang kita miliki bersama-sama. Kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman Ilman nafi'an warzuqna fahman Warzuqna wasi'an fahman wasi'an birahmatika birahmatika ya ya arhamar rahimin. arhamar rahimin. Ya, baik. Ibu-ibu sekalian, eh, pada salah satu kesempatan ya kami pernah menyampaikan bahwa eh, tiga pelajaran kita yang terakhir itu pelajaran keberapa? Tiga pelajaran terakhir yang kami maksud. Dua, dua, tiga, dua, satu. Sampai dal ya? Ya, pelajaran 23, pelajaran Sampai 24, dal. dan pelajaran 25. Bukan itu, Bu Dia. Kami pernah Hmm. sampaikan bahwa tiga pelajaran terakhir kita ini, ya, yaitu 23, 24, 25, itu fokus pada bentuk 4. Fokus pada apa? Bentuk empat. Bentuk Sifat 4. ya? Ya, kita fokus pada bentuk 4. Tuh. Pada pelajaran 23, kita mengenal bahwa salah satu bentuk 3, maaf, salah satu dari bentuk 4 dikenal dengan nama apa? Ismul fa'il. Iya, dikenal dengan istilah isim fa'il. Pak isim fa'il. Ya, isim fa'il. Pada kesempatan ini kita akan membahas ya bentuk sifat yang kedua. Lalu nanti pada pelajaran kita yang ke-25 kita akan membahas sisanya. Maka nanti paling tidak ibu-ibu apa sekalian minimal ya untuk bentuk 4 kita akan mengenal 4 bentuk ya. Minimal ya itu minimal kita akan mengenal 4 bentuk sifat. Tapi kalau 4 itu banyak ya kita sebut saja nanti kita akan mempelajari 3 ya. Kita akan mempelajari 3 bentuk sifat. Kita mulai dari apa yang kita pelajari di pelajaran 23 yang kemudian kita kenal dengan istilah isim fa'il. Ya.
Apa yang ibu-ibu masih ingat yang bisa disebutkan, yang bisa diungkapkan tentang isim fa'il, ibu-ibu kalian? Isim fa'il. Ayo dilihat dari perbendaraan ini ya, simpan ya, yang disimpan di dalam hati dan pikirannya ya, ibu-ibu sekalian. Kalau tidak ada, katakan saja, wah lupa semua nih. Kata sifat yang maknanya seperti makna fi'il mudhari. Oke, bagus, Bu Dia. Wah, luar biasa. Ini jadi apa? Bisa jadi agen ya, kok agen siapa namanya sih itu yang mencari jejak itu? Detektif. Ini bisa jadi Detektif. detektif nih, punya bakat jadi detektif nih. Dalam tempo sesingkat-singkatnya. Kalau banyak orang seperti Bu Dian, Indonesia bisa merdeka lebih cepat nih. Sayang nggak ada Pak ya. Ibu-ibu yang lain, apa yang diingat? Nih, saya mengindikasikan bahwa tidak mengandalkan ingatan karena arah pandangannya bukan ke layar tuh. Kalau arah pandangannya ke layar itu baru tuh ingat nih. Kalau ke kiri ke kanan itu kita duga ada dokumen rahasia negara yang dipegang gitu. Nggak ke kiri ke kanan, Pak Guru ke bawah. Iya, Bapaknya Ke- bisa. biar biar poco-poco ke kiri ke Maksudnya kanan. apa ya? Kalau ke bawah kan catatan, kalau ke kiri ke kanan. Lebih dari 3 huruf ya. Lebih Hmm, dari 3 gimana huruf. gimana? Yang 3 huruf? Berdasar pola mim. Pola fa'il. Iya, oke bagus. Terus apa lagi? Terus baca Pak Guru. Sim fa'il untuk fa'il yang terdiri dari lebih dari 3 huruf. Adalah Mim, namanya mim sulasi domah di majid. awal. Ya udah, kalau mau Satu. baca silakan dibaca. Yang tersedia silakan. Dinikmati aja, Bu Yun, dinikmati. Biar bisa jadi itu, bisa menjadi aset ya. Kalau buru-buru itu kayak kucing tuh, kayak kucing dapat ikan karena takut buru-buru akhirnya eh, dapat tulangnya aja. Silakan dinikmati. Kalau ingin dibaca, dibaca silakan. Sedapatnya. Bentuk Silakan. isim fa'il diklarifikasikan menjadi 2. Gitu Pak Guru. Ya silakan. Dinikmati aja Bu, dinikmati aja, dibaca aja apa yang bisa dibaca. Ya itu begitu Pak Guru. Udah begitu doang. Oh iya ya. 1. Isim fa'il yang fa'il terdiri dari 3 huruf. Maka kata sifatnya dimulai dari huruf mim. Polanya fa'il. Enggak dong. Polanya file kok diawali dengan mim, kayaknya pembacaannya ini buru-buru nih. Curi-curi, cupke-cupke ini kayaknya bacaannya. Nggak masuk ke Kedua, hati, hanya menghiasi bibir. Karena bentuknya berdasarkan pola fa'il maka Karena disebut bentuknya berdasarkan fa'il, fa'il. maka disebut isim fa'il. Oke, terus apa? Isim fa'il dari fi'il yang lebih dari 3 huruf. Lebih dari 3 huruf. Namanya sulasi majid. Terus? Polanya mu'il. Nah, oke baru dapat itu. Nah, Berdasarkan pola nah, mu dan il. baik. Pada waktu itu kami pernah sampaikan ya, ibu-ibu sekalian, ini adalah bentuk sifat. Ya, bentuk sifat namanya isim fa'il bisa menunjuk kepada apa gitu ya. Tidak sepenuhnya persis dengan sifat dalam bahasa Indonesia ya, karena dia bisa mengindikasikan orang yang melakukan. Film Ya, motoris iya, seperti dia. film motoris ya. Oke, terima kasih Bu Ratna sudah mengingatkan kembali. Dia ya tidak sepenuhnya seperti sifat gitu ya. Dia bisa menunjukkan orang yang melakukan. Bahkan di bagian akhir itu dijelaskan bahwa isim fa'il itu tidak sedikit isim fa'il yang merujuk kepada profesi gitu ya. Masih ingat ya? Kepada profesi. Contohnya apa? Ada yang ingat contoh profesi yang berkembang dengan menggunakan pola isim fa'il? Muslimin hadir Dan versi yang Mungkir. mudaris Dari mudaris Terus apa mujahid lagi? mujahid Terus apa lagi? muta'alim Alim.
Terus apa lagi? Tolib, Alim. Yang kayak Bu Yuni loh, yang kayak Bu Yuni tuh. Kan ingat betul tuh contohnya waktu itu. tajir, Nah, Tajirun bukan betul Pak, itu. tajirun. Cisya, betul tuh. Itu jadi tajir itu adalah isim fa'il yang hadir menjadi nama profesi. Nah, baik, Ibu-ibu sekalian, kita akan mempelajari. Pada pelajaran kita berikutnya, ini kira-kira begini, Ibu-ibu sekalian ya. Kira-kira begini. Eh, Kalau di dalam eh, fiil ya, di dalam fiil itu ada yang bermakna aktif dan ada yang bermakna pasif. Ingat itu Iya. mana yang bermakna aktif dan bermakna pasif? Ya. Ya, Maklum apa? sama Hmm, maklum dan sama majhul. ya, ada maklum dan ada majhul. Betul. Nah, Betul. mana yang aktif, mana yang pasif? Maklum majhul aktif, majhul pasif. Iya, bagus. Nah, sementara itu kan di fiil ya. Kalau ini isim fa'il adanya di isim gitu ya. Kan beda jenis katanya. Isim fa'il yang ibu-ibu ya, yang ibu-ibu pahami, isim fa'il itu sifat yang menunjukkan makna aktif apa pasif? Aktif. 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 Nah, baik. Nah, kira-kira pada pelajaran kita kali ini, ibu-ibu sekalian, kita akan bergeser sedikit. Seolah-olah kita bergeser, kalau di fiil kita bergeser dari maklum menjadi majhul, dari segi makna. Ya, nah, sementara sekarang kita akan bergeser dari segi makna, akan memulai dari sifat yang aktif bergeser menjadi sifat yang pasif. Nah, kira-kira itu dia yang akan kita pelajari. Nah, ibu-ibu sekalian, pada pelajaran sebelumnya, ketika kita mengenal isim fa'il, ibu-ibu mengingat apa landasan untuk disebut sebagai isim fa'il? Ya, melakukan ya, Bu ya. Pelaku ya. Pelaku, pelaku. Oke, bagus. Apalagi? Apa? Apa? Pelaku Di balik latar belakang, di balik penamaannya isim fa'il? yang yang melakukan. melakukan. Oke, kita lanjutkan lagi. Di antara pemahaman yang penting terkait dengan isim fa'il adalah dia diberi nama isim fa'il karena pada saat berasal dari 3 huruf di madinnya mengikuti pola fa'il, gitu ya. Mengikuti pola fa'il. Mengikuti itu ya, 3 huruf. Dengan cara pemahaman yang serupa, yang sama, maka kita bisa memahami bahwa kalau ada kata yang mengikuti pola maf'ul, nah gitu kan, maka dia bisa diberi nama ismul maf'ul. Agak dari segi ini ya, dari segi penamaan ya. Kalau tadi kita katakan bahwa ketika dia mengikuti pola fa'il, dia diberi nama Ismul fa'il. iya, isim fa'il. Isim fa'il karena mengikuti pola fa'il. Ya. Lalu, ini yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, kata isim yang mengikuti pola maf'ul, dia bisa diberi nama ismul maf'ul. Nah, itu ya. Kita lanjut berikutnya. Itu dari segi penamaan ya, untuk memudahkan kita mengingat namanya. Gitu. Dan hati-hati ya, hati-hati, mimnya ini penting ini. Ya, karena kalau nggak ada mim bisa jadi isim faul jadinya nanti. Paul. Ya, namanya ismul maf'ul. Kita lanjut dari segi maksud ya, secara istilah. Yang penting untuk kita jadikan dasar, ini kalau kita kaitkan dengan pemahaman kita sebelumnya adalah isim fa'il adalah sifat yang menunjukkan makna aktif. Nah, kita geser sedikit sekarang.
Ismul maf'ul adalah kata sifat dalam bahasa Arab yang maknanya pasif. Nah, ya kalau yang kemarin itu isim fa'il itu aktif, isim maf'ul ini pasif. Nah, caranya bagaimana? Ya, kita pakai bahasa Indonesia untuk kata-kata yang aktif dalam bahasa Indonesia kan bisa menggunakan awalan me atau ber. Ber. Nah, gitu ya. Maka kita tinggal kemudian geser pemahamannya. Ketika dia menjadi isim fa'il, maknanya memiliki me dan ber. Ketika berkembang menjadi isim maf'ul, di dalam maknanya terkandung awalan di atau ter. Ter. Nah, misalnya, ibu-ibu sekalian, contoh isim fa'il yang ibu-ibu ingat apa? Dipukul. Kok dipukul? Isim fa'il, Bu Sri. Ya, kayaknya ibu ini loncatannya luar biasa nih, nggak takut jatuh ya. Ini kan hujan licin, Bu. Contoh apa? Contoh isim fa'il yang ibu-ibu ingat. Ya, Maktub, maknanya maktub, maktub. ya lucu. Ini aja, Bu Mute juga loncat nih. Saya ulang lagi ya. Alim. Ya, Alim. Contoh isim fa'il yang ibu-ibu ingat apa? Alim. Bagus. Apa maknanya? Mengetahui. Yang mengetahui. Bagus. Jadi ketika dia hadir dalam bentuk isim fa'il, maknanya yang mengetahui. Nanti ketika dia bergeser menjadi isim maf'ul, maknanya menjadi yang diketahui. diketahui. Ayo, apa contoh isim fa'il yang ibu-ibu ingat? Maktub. Ibu mau loncat, loncat Eh, pagar ini. Ya, lamu. kan maktub kan Pak Guru? Ya, Enggak lucu. dong, enggak dong. Saya bilang contoh isim fa'il yang ibu-ibu Oh. ingat. Sila surat maf'ul. Katabah. Enggak dong, kan kita bilang isim fa'il. Ayo. Mukmin, mukmin, Mm-mm. mutawib. Oke, bagus. Mukmin itu Isim apa fa'il. maknanya, Budian? Oh, Mukmin orang mukmin. astagfirullahaladzim. Apa, Budian? Makna mukmin? Mukmin orang mukmin, orang Biar mukmin. supaya terasa gitu loh makna aktifnya, coba Budian. Apa itu mukmin? Orang-orang orang Eh, Islam yang enggak, beragama enggak, Islam. enggak dapat. Oh ya, Dapat. ibu-ibu yang lain. Ibu-ibu yang lain. Beriman. Holik, Mukmin. holik, Beriman. holik. Tar dulu ya, Bu Yun, tar dulu ya. Kita selesaikan dulu ini idenya Budian. Coba ibu-ibu yang lain maknai mukmin supaya terlihat dia bermakna pasif. Coba. Diimani. Mana tuh? Nah, itu mah nanti itu yang aktif dulu supaya nanti kita berkembang jadi pasif. Beriman. Beriman Pak Guru. Oke, bagus. Mukmin yang beriman. Beriman. Nah, jadi kalau pasif, kalau yang pasif kira-kira jadinya apa? Yang Diimani. diimami. Yang diimani. Imani. Kira-kira itu nanti yang akan hadir Imani. dalam bentuk isim maf'ul. Ayo, apalagi tadi Bu Yuni punya ide apa Bu Yun? Holik kali ya. Iya, kholik Mencipta, kalia. yang Iya, bagus. Apa maknanya mencipta, kholik kalia? yang mencipta. Iya, bagus. Yang mencipta. Ketika nanti dia hadir menjadi isim maf'ul, maknanya akan berkembang menjadi Tercipta. Yang diciptakan. oke, bagus. Yang dicipta, yang tercipta. Kira-kira begitu nanti maknanya. Oke, saya ingin meyakinkan dulu ibu-ibu sekalian nih, nah, walaupun ini kita belum dengar suara Bu Eti, belum juga menerima, belum sampai kiriman dari Bu Sri, ini karena nggak tahu mau dikirim kemana. Bu Mute juga belum nih. Contoh isim fa'il Bu Mute yang diingat. Nyindir Tadi tuh Bu Sri. kok bukan nyindir, mama terang-terangan ini mah. Terang-terangan loh Pak. Dia Enggak. selalu Nyin, ngikutin dia. kalau kalau nyindir mah ada dua kerugiannya. Pertama melukai perasaan, yang kedua nggak dapet. Mendingan Nggak terang-terangan. Dia, Pak Guru tuh selalu mengikutin gitu loh, mengikuti Gitu. jejak. Tuh, daripada nyindir, mending terang-terangan. Siapa tahu nanti kebagian. Ayo, Bu Muti apa? Contoh isim fa'il yang diingat. Al-maktub. Isim fa'il. Isim fa'il. AI, Bu.
Menangis. Mujahid, Menangis mujahid. bisa nggak? Bahasa Arab dulu, bahasa Arab dulu. Itu isim fa'il itu adanya dalam bahasa Arab. Mustami, mustami, mutawakkil. Fa'il dulu. Oke, Isim boleh lah. fa'il. Kita itu lagi ya, kita tindak lanjuti ide yang udah berhasil dipecahkan kodenya oleh intelijen kita, Bu Dian. Apa tadi Bu Dian? Contohnya? Mukmin. Udah selesai. Yang terbaru, contoh terbaru. Tadi Musawir. Bagus. Nah, oke baik. Boleh Bu Muti gunakan informasi yang diberi oleh Bu Dian, apa contoh isim fa'il? Mustami, Pak. Iya, bagus. Apa maknanya? Juga. Oh, Mustami. Yang Apa? mendengar ya, Pak. Yang Bagus. yang Bagus. mendengar. Nah, oke bagus. Nanti ketika dia berkembang menjadi isim maf'ul, kira-kira maknanya menjadi apa? Mendengar. Yang didengar, yang Nah, terdengar. oke Yang bagus. Bisa yang didengar atau yang terdengar. Tuh. Nah, kita lanjut ya, ibu-ibu sekalian. Nih, ibu-ibu sekalian nih, terutama ini ingin dengar suara Bu Eti ini biar kita kebagian semua. Dalam pemahaman Bu Eti dan teman-teman yang lain juga nanti ya, apa bedanya di dan ter dalam bahasa Indonesia? Di pasif. Oh, sama tuh, itu sama-sama pasif. Ayo, beda antara di dan ter dalam bahasa Indonesia. Disengaja dan tidak Oke, bagus, Budian. Mana yang dengan sengaja ada unsur kesengajaan dan yang yang tidak ada unsur kesengajaannya. disengaja Iya. tidak Nah, disengaja. iya. Jadi dalam pengertian bahwa kalau kita menggunakan awalan di untuk pasif bahasa Indonesia itu kita memahami bahwa sesuatu terjadi, ada yang menimpa sesuatu karena ada orang yang secara sadar melakukannya, gitu ya. Tuh, artinya penekanannya kepada orang yang melakukan. Kalau ter itu tidak. Misalnya kalau kita mengatakan saya terjatuh, saya terjatuh. Tidak sengaja. Dengar, Enggak. terdengar. Terdengar gitu. Terdengar. Itu terdengar karena apa? Enggak sengaja gitu. Tiba-tiba aja tuh ada bom meledak. Wah, terdengar gitu. Tapi Tertarik. kalau ada guru yang sedang berbicara, kemudian ada murid yang ingin menyaingi ini bilang, diam, gurunya didengarkan dong. Nah, gitu. Jadi harus dengan sengaja begitu. Oke, baik. Terdengar, tertarik. Oke, bagus ya. Ya, sama kayak tertarik itu. Tertarik itu nggak bisa diusahakan. Wah, kok tiba-tiba aku tertarik? Apa alasannya? Nggak ada alasannya. Tertarik, tertarik aja. Tapi kalau ditarik itu ada penyebabnya. Saya Disengaja, di unsur saya sengaja. saya saya ditarik apa? Ditarik oleh copet. Kok kok diem aja? Enggak, saya nggak mau ribut. Walaupun sama copet tuh baik banget ini. Sama copet nggak mau ribut, jadi ditarik juga dia menerima segala kejadian gitu ya. Dipukul dan terpukul. Oke, kita lanjut sekarang ya. Jadi pertama tadi ada 3 poin jadi pemahaman kita. Ismul maf'ul diberi nama isim maf'ul karena di antar pertimbangannya adalah bentuknya mengikuti pola maf'ul. Kemudian yang kedua, dari segi makna, dia memiliki makna sifat pasif. Ya, kalau maf'ul, 3 huruf dasarnya apa? Mim, Mim, Main fa, Pak, lam. Pak, ain lam. Oke, ain, bagus. lam, fa. Iya, bagus. Fa, ain, lam. Ya, fa, ain, lam. Apa makna dasar fa, ain, lam? Melakukan. Iya, Pak, iya, melakukan, pelaku, Pelaku, melakukan. pelaku. Ya, pelaku. fa, ain, lam itu makna dasarnya melakukan, mengerjakan. Nah, gitu ya. Melakukan, mengerjakan, berbuat. Kan itu makna dasar fa'il lam. Sehingga ketika dia hadir menjadi isim fa'il, berarti isim fa'il bisa merujuk kepada orang yang melakukan, orang yang berbuat. Oke? Orang yang melakukan, orang yang berbuat, orang yang mengerjakan. Nah, begitu pasif berarti isim maf'ul dia itu merujuk kepada yang dikerjakan, yang diperbuat, yang dilakukan. Itu.
ya, yang dilakukan, yang dikenai, maka itu isim maf'ul itu kalau bahasa orang ini ya, bahasa masyarakat umum yang dikerjain. Yang dikerjakan. Yang dikerjakan. Kalau bahasa formal yang dikerjakan. Nah, yang dikerjakan. Yang ditimpa pekerjaan. Yang sesuatu yang ditimpa pekerjaan. Dibebankan pekerjaannya. Yang ya? merujuk kepada objek ya, merujuk kepada objek. Misalnya kalau kita bilang ya, gitu ya, kalau kita bilang apa gitu ya, kalau merahmati, gitu ya, Allah merahmati manusia. Oke, perbuatan Memberi apa di rahmat. situ? Ada Memberi perbuatan apa? rahmat. Memberi rahmat. Memberi rahmat. Saya ulangi lagi ya. Allah merahmati manusia. Apa perbuatannya di situ? Merahmati. Memberi rahmat. Bagus. Ya, siapa yang merahmati? Allah. Bagus. Siapa yang dirahmati? Manusia. Nah, maka dalam konteks tadi, ungkapan tadi dalam bahasa Arab, kita bisa sebut bahwa Allah adalah Ar-Rahim, gitu ya. Allah adalah Ar-Rahim, walaupun tentu nggak cocok, karena Allah kan tidak cuma sekali ya. Sedangkan manusia disebut dengan Al-Marhum, gitu. Ar-Rahim dengan Al-Marhum. A ya berarti Pak Guru ya. Yang mana A-I-A-nya? Kan almarhum AU, Ar-Rahim AI gitu Pak Guru. Oh, bagus. Bagus nih. Terima kasih Bu Yun. Ini rumusannya bagus nih. Ada AI dengan AU gitu. Tuh. Nah, oke, kita lihat contoh-contoh yang lain ya. Ini adalah contoh-contoh yang pernah kita temukan pada kalimat-kalimat sebelumnya. Pada kalimat-kalimat sebelumnya. Oke. Bisa dilihat kalimat-kalimatnya? Al-Qur'anu Hif al-masukif. film. Mas. Apa itu? Al-Quran. Bisa terlihat Ibu-ibu? Bisa. Bisa. Mama. Oke. Terlihat Pak Guru. Oke, baik. Baik. Boleh Bu Eti kita dengarkan, minta suaranya Bu Eti untuk kalimat pertama, Bu Eti. Iya, terima kasih Bu Eti. Oke, kita baca sama-sama kalau begitu ya. Kalimat baris pertama apa yang terlihat Ibu-ibu? Sekalian. Al-Qur'an maktubun fil masohif. Iya, bagus. Yang kedua apa kalimatnya? Wa Mahfuzun fis sudur. Iya, berikutnya yang ketiga. Al-Qur'anu Mahfuzun fil alsun. Iya, bagus. Yang keempat. Wa Masmu bil azan. Iya. Kemudian yang terakhir. Ayatul Qur'aniyatun manzulatun ilaina. Iya, oke, bagus. Nah, coba Ibu-ibu amati 3 huruf dasar yang Ibu ingat gitu ya. Yang Ibu ingat dari berapa ini? Ada dari 5 ya, dari 5 kata yang mengikuti pola maf'ul. Nah, ini ya tadi kan kita patokannya untuk memandu kita maf'ul kan fa, ain, lam. Gitu ya. Jadi Ibu-ibu amati ya posisinya. Maf'ul pokoknya adalah fa, ain, lam. Nah, berarti yang tidak pokok adalah ma dan wow. Ya, yang dulu kita awal-awal sebelum canggih ilmu kita bilang apa? Maudi, mauter. Nah, itu dulu. Maudi, mauter. Iya, sekarang kita kenal namanya yang maudi, yang mauter itu namanya ismul maf'ul. Oke, baik ya. Dipersilakan ibu-ibu sekalian untuk mengenali ya, mencoba mengenali itu dan menghubungkan dengan
makna yang sudah kita pahami terkait dengan kata-kata tersebut. Karena kata-kata tersebut sudah kita bahas pada saat kita membahas teks pokok, ya. Lam. Nah, oke, Angkul. baik. Di kalimat pertama, apa yang dicetak dengan warna putih? Maktub. Mm-mm. Apa makna Kata yang ibu-ibu ingat untuk kata Tertulis. maktub? Tertulis. Tertulis atau Ditulis. ditulis. Bagus. Coba kenali 3 huruf pokok pada kata maktub. Kata ba. Iya. Nah, coba ibu-ibu goyang dikit nih. Ya, goyang dikit dengan kaf tak ba menjadi isim fa'il. Coba gimana jadinya? Maktubun. Bu Ratna kurang konsentrasi. Yuk, kita ulang lagi nih. Nih, apa masih bisa goyang, Bu Ratna? Jadi AI ya Pak ya. Mak. Ingat ya, ya dari kaf tak ba akan mengikuti pola fa'il. Nah, Oh, fa'il. fa'il. Katib. Bagus. Katib maktub. Katib maktub. Tuh, katib berarti apa maknanya? Menulis. Itu yang menulis. Yang menulis. Berarti maktub tadi? Yang tertulis. Tertulis. Atau Yang ditulis. Yang ditulis. Nah, Yang ditulis. atau yang tertulis. Oke. Berikutnya, coba. Kata yang kedua, di baris kedua yang tercetak dengan warna putih. Hafidho. Mahfuzun. Ini nih, luar biasa nih percepatannya. Yang saya tanya itu, Bu baris Ratna mah begitu, kedua. emang pinter, Pak. Kata, iya, tapi kan saya yang keder kan. Bablas dia mah langsung. Kan saya yang keder jadinya. Tuh, makanya saya itu Pak Guru aja keder, apalagi saya. tuh, makanya saya kayaknya kena ini ya, kena kata bertuah. Tuh, Pak Guru itu gara-gara sering belain orang yang kemampuannya biasa-biasa, jadi Pak Gurunya nggak bisa sepinter muridnya. Gitu. Saya jadi ke bawah itu saya. Kalau pinter sama muridnya, ya kita ulang lagi ya. Gitu ya. Tuh. Tuh, gara-gara tidak mampu meladeni murid yang pinter, saya jadi guru yang tidak profesional jadinya. Ini nih ke bawah jadinya nih. Pak Oke. Guru. Jadi ke bawah ini saya ya. Mohon bersabar ya Ibu-ibu sekalian ya. Coba. Di baris kedua, kata yang tercetak warna putih kata apa? Mahfuzun. Iya, bagus. Alhamdulillah Ibu Bapak Ibu-ibu mau mengurangi standarnya. Jadi menurun, mengikuti standar saya yang lambat. Apa katanya tadi? Mahfuzun. Oke, apa makna yang ibu-ibu ingat untuk kata mahfuz? Terjaga. Terjaga. Apa lagi? Terpelihara. Terus, apa lagi? Dijaga. Iya, bagus. Apa lagi? Terjaga, terpelihara, Simpan. Iya, tersimpan. bagus. Apa lagi? Apa lagi? Tuh. Ini ibarat orang nggak punya apa-apa. Mau saya simpen aja ini kata ini. Tidak saya buang karena walaupun banyak yang itu. Dihafal. Iya, terhafal. Iya, Hafiz, ya, penghafal Al-Quran ya, ya. Terhafal. Dihafal. Dihafal. Oke, bagus. 3 huruf dasar yang ibu-ibu bisa kenali dari kata mahfuz apa? Hafazun. Ada ha, ada fa, ada zo. Ada ha, ada fa, ada zo. Nah, kan ada ha, ada fa, ada zo. Coba digoyang dikit tuh. Kira-kira kalau kita mundur ke isim fa'il, berkembang menjadi Hafiz. bagus. Kalau mu'annas?
Hafizah. Hafizah. Nah, Hafiz. bagus. Itu kan udah Zoh. jadi istilah bahasa Indonesia tuh. Di beberapa televisi, hafiz, hafizoh. Gitu. Oke, kita lanjut berikutnya. Baris ketiga, apa kata yang tercetak warna putih? Makrun. Apa makna yang ibu-ibu Terbaca. ingat? Mm-mm. Terbaca. Terbaca, Apalagi? dibaca. Terbaca, dibaca. Bagus. Iya. Coba ya. 3 huruf pokoknya apa kira-kira? Qoro'a. Ro. Hamzah. Hamzah. Iya, ada kof, ada ro, ada hamzah. Hamzah. Kalau digoyang dikit, isim fa'il gimana kira-kira? Qori. Mm-mm. Ori. Tuh, kalau mu'anas, Qori. bagus. Tapi ibu-ibu sekalian, hati-hati. Jangan sampai ibu-ibu ini pinternya, kemudian pinternya melebihi dosis. Apa? Ingat, 3 pokoknya adalah kof, ro, hamzah. Qori'ah. Tuh, bukan kof, ro, ain. Tuh, sehingga nanti jangan sampai ada yang menyalahkan. Masa Al-Qari'ah diartikan hari kiamat? Kiamat. Itu. Kenapa? Qari'ah itu kan artinya membaca Al-Quran. Betul, tapi itu 3 pokoknya kof, ro, hamzah. Sedangkan hari kiamat itu kof, ro, dan ain. Itu. Anak kecil Mana? aja tahu, Pak Guru. Ah, iya. Anak kecilnya anak ibu soalnya. Iya benar-benar Pak Guru. Kalau anak kita mah nggak beda ya anak kita. Anak saya mah nggak begitu. Enggak, Oke. itu Bu Yumi yang Ustadz Songong itu. So tahu banget. Eh, Oke, kita lanjut ya. Nah, di baris keempat, kata yang tercetak warna putih, kata apa? Masmum. Apa yang ibu-ibu ingat Terdengar. maknanya? Terdengar. Atau didengar. Atau didengar. Nah, coba kalau diingat-ingat, 3 huruf dasarnya apa? Jin, mim, ain. Itu. Digeser dikit. Nah, gimana tuh? Di isim fa'il. Iya. Iya. Sami. Jadi ini kan, nah mungkin berikutnya yang terakhir, yang dicetak biru, kata apa? Mantul. Iya, enggak dong. Tone-nya enggak masuk gitu, tone-nya kan warna. Pak Guru kan HP ku kecil, Pak Guru. Nggak kelihatan. Mampu. Iya, Iya harusnya betul. merah ya kelihatan. Betul ini. Ini memang saya alhamdulillah bersyukur ya. Itu karena nggak bisa menggunakan handphone, jadi nggak kelihatan kecil. Karena nggak bisa menggunakan handphone. Ibu-ibu yang bisa belajar menggunakan handphone dengan nyaman dan aman akan kelihatan kecil. Tuh. Tapi kalau pakai laptop, pakai tab akan kelihatan lebih besar. Ya, mangkul. Tuh, apa makna yang teringat ibu-ibu sekalian? Dikutip. Ternukil, tersimpan, terkutip. Dikutip. Iya, bagus. Apa lagi? Terkutip, dikutip. Disimpan, Nah, tapi dipindah. iya, betul. Dinukil. Nah, betul. 3 huruf dasar yang bisa kita prediksi, yang bisa kita identifikasi. Nun, kof, Iya, iya itu dia. Nih kalau kita geser dikit, ini walaupun ibu-ibu tidak nukil. dituntut ya oleh bahasa Arab Qurani bisa mengubahnya. Tapi kalau ibu-ibu bisa memprediksi kan bagus itu. Bisa gitu. Iya. Kalau isim fa'il kira-kira bagaimana dia akan hadir dalam bentuk isim Nukil. natil. Oh nakil. Natil. Jadi coba kita lihat dari awal ya. Ini bayangkan ya, kalau nanti ibu-ibu sekalian perlu dibantu menuliskannya, saya tuliskan. Tapi kalau enggak, cukup dalam imajinasi kita cukupkan di situ. Ya. Mau atuh. Oh ya, boleh kalau mau ya. Kalau mau ya. Ya, yang pertama katib. Nah, gitu ya. Katib maktub. Yang kedua, hafiz Hafiz. mahfuz. Yang ketiga, qori
Oh, Qori, makruh. Kemudian yang keempat, sami, Amin. masmu gitu. Masmu, Yang terakhir, nakil, mangkul. manqul. Iya, gitu. Dan yang lain juga bisa digoyang-goyang kalau pakai pakai teorinya Bu Yuni, AI, AU, AI, AU gitu. Bagus kalau AI, AU. Kalau UA lain lagi nanti gitu. UI, I, Kalau AU, AU. AU lain lagi tuh, apalagi kalau AU-nya berulang-ulang, beda lagi ceritanya gitu ya. Masih ingat ya? Kejepit ya, Pak. Iya tuh. Kalau pelan berarti itu jepitannya bagus, Bu Yun, kayak jepitan rambut lembut. Au, au, gitu kan. UI, UI, AU, UI. Nah, baik, coba kita lihat ya. Apa kata yang kita punya yang tadi Bu Yuni itu bagus itu? Apa yang Ibu ingat, isim fa'il yang Ibu ingat? Yang AU. Pak AU. Bukan. Yang Ibu ingat UI. adalah holik tadi. Oh, yang saya sebut ya, contohnya holik ya. Iya, saya sih nyebutnya ingat karena dari mana tahu ingat? Karena Ibu bisa menyebutnya. Gitu ya. Holik. Habis. Tuh. Jadi kan gitu ya. Katib maktub. Kalau holik, Holik jadi AU. Makhluk, makhluk. iya bagus. Kita punya sebelumnya alim. Mu'alim. Mu'alim. Bukan Mimun. dong. Mana Maklum, AU-nya? maklum, Nah maklum. iya. Maklum, oh ya. Alim, maklum. Dong. Gitu. Oke. Alim, maklum. Itu dia. Tuh. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan kemana gitu. Ya di situ-situ juga, tapi ilmunya kita tahu. Sebagaimana ya. Sebagaimana ya. Sebagaimana apa? Sebagaimana isim fa'il dibedakan bentuk untuk yang 3 huruf dan yang lebih dari 3 huruf, begitu pula halnya dengan isim maf'ul. Ya, fa'il untuk 3 huruf, maf'ul juga untuk 3 huruf. Nah, kalau isim fa'il lebih dari 3 huruf, apa polanya? Eh, Tadi itu Fa'il. Pak, apa? Mu'il. 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 Iya, mu'il. Ya, mu'il. Ini tinggal digeser dikit ini. Tapi sebelum ke sana geser-geser, coba kita lihat. Ya. Karena bentuknya berdasarkan pola maf'ul untuk tulati mujarrad, maka disebut ismul maf'ul. Ya. Jadi ismul maf'ul makna pasif untuk isim. Ya, isim fa'il makna aktif untuk isim. Makna aktif untuk fi'il ada fi'il maklum. Makna pasif untuk fi'il ada fi'il majhul. Nah, sekarang bagaimana dengan isim maf'ul dari lebih yang lebih dari 3 huruf? Dikenal dengan istilah tulati mazi. Tinggal digeser dikit ya. Tinggal digeser dikit. Bagaimana kita tahu? Coba bandingkan dengan mu'il. Ya, bandingkan dengan mu'il. Nanti ibu-ibu sekalian yang akan menyimpulkan sendiri. Nah, nanti kalau nggak biasa sendiri, karena udah terlalu sering sendiri, kita bersama-sama. Oke, gitu ya. Coba baca baris pertama. Al-Qur'anu kalamun kalamullah munazzalu Ya, ala terus. Muhammadin. Iya, terus. Muhammadinil muta'abbadu Al- bitilawati. Iya, bagus. Berikutnya. As-salatu muftatahatun Hatun bil takbir. takbir Terus. wa muhtatamatun bit taslim. Nah, Bu Yun, yang panjang dikurangi dikit ya. Muhtatamatun. Nah, jangan dipanjang. Muhtatamatun. Beda cerita nanti kalau jadi panjang. Gitu. Jadi panjang urusannya. Terus yang terakhir. Doa mazlumi
Mustajabun. Mustajabun. Iya, oke bagus. Ya, Nah, coba ibu-ibu sekalian, mana ungkapan yang belum terpahami? Muhtata, muhtatama. Muhtatamatun. Nah, coba di pelajaran kita yang sebelumnya kan, tuh. Sebelumnya muhtatamatun ada lawan dari muftatahatun. Ingat kah? Apa itu muftatahatun? Diawalin, Berarti diakhiri, muhtatamatun. Diakhiri. diakhiri, Iya, bagus. Terus, kalau selain diawali muftatahatun apa? awal, Selain itu, Muta'abadun. coba diidentifikasi 3 huruf pokoknya kira-kira apa itu? Dimulai. fathahah, Iya, dibuka, apa man? Nah, dibuka, begitu. Berarti mukhtatamah. ditutup. Iya, betul begitu. Oke. Ada lagi yang lain yang belum terpahami? Fataha tadi Apa, Budian? tadi apa tadi muftataha. Itu tadi diawali. Oh, diawali. Kan dia lawan kata sama Oh, iya, iya, iya. Ya. Nah, sama dengan pertanyaan begini. Kapan kita takbir waktu sholat? Awal. Nah, oke, Takbiratul bagus. ihram. Ya, di awal. Kapan kita salam waktu sholat? Akhir. Nah, akhir. begitu dia. Geser aja tuh bisa. Bisa ditebak itu maknanya. Muftatahah takbir. Mukhtatamah taslim. Tuh. Jadi kata khotama, Bu Sri. Ya Pak Guru ya. Kan udah tahu tuh. Yuk kita ikut khataman yuk, ikut khataman yuk. Khotam, Bu Sri. Itu yang baris kedua tuh muka abad Khotam. muka abad Ibu-ibu ada yang badi beda itunya? Ada yang berbeda dengan Bu Sri yang lupa makna al-muta'abbad? Untuk obat Ya, yang mana sih? Nah, abad tadi. abada ya. Ada Iya, abad. Ada. ya. Ain ba'dal apa maknanya? Mengabdi, Abdi. Apalagi? menyembah, Patuh. menyembah, Patuh. Iya, oke, Patuh. apalagi? Patuh ya, menyembah. Apalagi? ya abedu Pak ya Apalagi? abedu Tadi udah patuh ya. Yang lupa adalah ibadah. Hamba. Yang Ibadah. lupa itu ya ibadah. Ibadah ya. Nah, ya, aduh tuh. Ibadah, 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 ibadah. Maka Ibadah. waktu kita belajar itu al-muta'abbadu, kita maknanya apa? Itu apa itu membacanya di Dengan tilawah. Apa ya? ibadah. Ya apa sih? Gimana Gitu. kalimatnya Pak Guru? Lupa. Yang mana sih kalimatnya? Itu tuh dia nomor baris kedua, Bu. abadi Beribadah ibadah dengan tilawah ya gitu ya. Membacanya dianggap ibadah. ibadah dengan tilawah Membacanya dianggap ibadah gitu ya Pak Guru ya. Apa? Al-muta'abbad apa? Ibadah. Di mana pasifnya? Nggak berasa Hah? itu kalau ibadah. Di mana Aduh Pak Guru. pasifnya? Coba mukanya kegeser dulu nggak kelihatan. Di mana pasifnya kalau ibadah Di- doang? Liter ya, berarti apa? Membacanya dianggap ibadah. Dihitung sebagai ibadah. Dibaca. Iya, dihitung sebagai ibadah, dianggap sebagai ibadah, Ibadah. dinilai sebagai Sebagai pengabdian. ibadah. Iya. Begitu Pak dia. Guru nggak pintar banget. Nilai sebagai penghambaan ya. Nah, bagus itu, dinilai sebagai Makanya jadi Pak penghambaan. Guru, Bu. Ratna. Dia, Kalau nggak dia pinter nggak jadi Pak Guru. wah, kalau ngomong salah sedikit nanti Saya itu rasa-rasanya nggak memfavoritkan kata salah benar ya saya ya. Tapi kalau Bu Ratna karena sudah ideologinya belajar salah benar jadi begitu.
sering mengucapkan kata salah benar. Enggak ketemu aja gitu loh Pak Guru. Kata-katanya tepat Pak Guru. Tuh, kan kalau saya kan ilmunya begini, Bu. Kalau saya hanya menemani ibu-ibu di jalan yang biasa, kan nggak usah ada saya juga kan bisa. Maka Enggak ada. supaya hadir saya itu punya makna, saya membuka ya pintu baru, jendela baru supaya ibu-ibu nanti tidak kegerahan, bisa Ada warna betah, baru ya Pak Guru. bisa istiqomah. Itu Ada Bu warna Sri, baru. itu Bu Sri untuk al-muta'abbadu. Hmm. Oke. Nah, kalau Makasih, Pak. sudah, sekarang coba ibu-ibu. Apa bedanya dengan mu'il? Mu'il. Mm-mm. Mu'il kan di isim fa'il. Ini sekarang kita di isim maf'ul. Apa bedanya dengan mu'il? Itu tadi polanya Pak Guru kan. Eh, 4 huruf Pak Guru ya? Karena Sama ini mah, sama ini. taruh. Apa bedanya dengan Ayo, mu'il? ayo. Nyerah, 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 nyerah. Nyerah Beda nggak? apa nih Pak Guru? Beda arti apa beda Enggak beda dong, kan kita lagi Pak bicara Guru, Pak. pola, Bu Yun. Kan kita Itu bicara pola Pak Guru. pola tadi bicara pola. Yang satu ada taknya ya. Oke, ayo, udah. Mu'il. ya Baik. tak penambahan tak Pak Guru. Bedanya adalah kalau mu'il bunyi sebelum akhirnya i. Kalau ini bunyi sebelum akhirnya a. Gitu doang. Maksudku begitu tadi tuh. UA. UI. Tapi keduluan ya Bu Ratna ya. Iya. Tuh, tuh. Nah, kalau lihat, kalau dengar kata duluan, rumus jadi guru itu sebenarnya situ, Bu. Yang penting kita tahu duluan dari murid, walaupun tahu duluannya sejam sebelum ngajar. Udah jadi guru itu. Tuh, tuh. Coba lihat ya. Tuh. Ini tadi itu maknanya pasif. Nah, seumpama ini digeser dikit, bagaimana geser? Mu'il aja. Jadi Al munazil. al-munazal tadi apa? Munazal. Al-Munazil. Al-munazil. Munazilu. Al-munazal tadi apa? Munazil Diturunkan. 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 Nah, diturunkan. Geser dikit. Munazil Menurunkan yang yang Menurunkan. menurunkan. Al-muta'abbadu tadi apa? Ibadah. Yang dianggap ibadah. yang dianggap ibadah. Nah, geser dikit. Mu'il jadinya? yang beribadah. Bukan. Ibadah. Mu'il dulu dong. Oh, mu'il dulu. Abidu. Muta'ab. Muta'abidu. Ya, muta'abid yang menganggap ibadah. Muftatahah tadi apa? Yang Membuka. diawali. 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 Nah, kalau geser dikit, mu'il jadinya? Mengawali. Mustahid. Jangan dulu dong. Mu'ilnya dulu dong dimainkan. Muftat. Mustahil. Mustatih. Titih. Iya, muftatih yang mengawali jadinya. Oh Ya. iya, nggak pakai tamat. Muhtatam. Tadi ya? Coba. Akhiri. Mustatih. Nah, geser Diakhiri. dikit. Geser dikit. Geser dikit. Yang Mu'il. mengakhiri. Muftatim. Muhtatim. Nah, sekarang ini. Mustajab. Yang dikabulkan ya, apa sih? yang dikabulkan. Iya, coba digeser dikit. Mu'il. Mustajib. Nah, betul gitu. Ajibu. Ya, itu dia. Mustajib. Jadi kan gampang itu. Kalau isim fa'ilnya mu'il, berarti isim maf'ulnya Maf'ul. bukan dong. Mu'al. Mu'al. Oh, mu'al. Mu'al. Tuh, kan? Munazzal, muta'abbad, muftatah, muftatam, mustajab. Jadi, dengan demikian, isim maf'ul dari fi'il sulasi mazid lebih dari 3 huruf, polanya adalah mu'al. Mu'al.
Itu. Mu'al, Oke. mu'il. Oke. Baik, Ibu-ibu sekalian, ada pertanyaan terkait dengan yang baru saja kita bahas? Alhamdulillah bisa, insya Allah. Nah, oke, baik. Kalau begitu coba kita praktikkan ya, kita praktikkan dengan membaca hadis dan ayat. Nah, satu aja ya, satu aja kita praktikkan. Nanti kita lanjut dengan yang lain ya. Nah, silakan dibaca. Wahada kitabun Wahada yang kitabun anzalnahu mubarakun mubarakun musaddiqu musaddiqun alladzi ladzi baina baina yadayhi yadayhi walitunzira walitunzira ummal al-Qur'an qura qura wa man man hawlaha haulaha walladzina walladzina yu'minuna yu'minuna bil bil akhirati akhirati yu'minuna yu'minuna bihi wa wa hum hum ala ala salatihim salatihim yuhafidun. Iya, hafizun. bagus. Nah, tuh. Apa ada ya yang ibu-ibu sekalian kenal sebagai isim fa'il atau isim maf'ul pada ayat yang baru saja kita baca? Mubarakun ama musaddiqun. Iya, bagus. Mubarakun dengan musaddiqun. Mubarakun bentuknya bentuk apa? Ua ui Apa? Kemudian ua ama mubarakun ui. bentuknya apa? Ua tu mu muil ama mu'al. Iya, Ya, bagus. malah Sedikit Mamuil. lagi. Sedikit lagi akan sampai pada puncaknya. Berarti apa namanya? Fi'il fa'il ama maf'ul. Budian ini punya bakat juga ya. Korting-korting, diskon-diskon, walaupun bukan pedagang. Coba, yang lengkap dong. Namanya lengkap. Apa? Isim fa'il sama isim maf'ul. Iya, bagus. Mana yang isim fa'il, mana yang isim maf'ul? Isim fa'il yang mubarakun, isim maf'ul yang musaddiqun. Oke, bagus. Apa cirinya tadi kalau isim maf'ul? Maf'ul mim di depan, depannya bunyi u, belakangnya sebelum akhir i. Oke, bagus. Yang lain, apa sama ingatannya dengan Budian bahwa isim maf'ul itu depannya mu sebelum akhirnya i? Apa sama dengan ingatannya dengan Budian? Kalau saya kebalik ya Pak Guru. Oh, kebalik. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Berarti apa, Bu Yun? Kalau isim maf'ul itu di akhirnya kan tadi terakhir itu Pak. Apa, Bu Yun? Kalau isim apa masful sebelum di akhir Maf'ul itu masful ya, sebelum masful ya. kasroh. Sebelum itu adalah ini apa namanya kasroh. Kalau Ah, yang isim fa'il itunya kebalik balik Pak Guru. ya, baik. Ayo kita cek and recheck ya. Itu bagaimana pola isim maf'ul? Maf'ul ua. Tuh, coba lihat. Ua. Ya UA itu Jangan Ua yang maf'ul. mu'al. mu'al Mu'al. mu'il. Tadi mu'al dan mu'il. Mu'al itu adalah isim Maf'ul. maf'ul. Nah, kalau begitu memang betul kata Bu Yun. Terbalik itu Budian. Mubarok itu mu'al. Ini namanya isim maf'ul. Maf'ul itunya Ya, baru musaddiq fa'il. itu mu'il. Ini Fa'il. namanya isim Isim fa'il. Jangan fa'il tuh. Ini bukan di Iya. diskon-diskon ini. Eh, Isim fa'il, Isim fa'il, isim fa'il. maf'ul gitu. Iya, isim fa'il, isim. Depannya dibuang sama Budian. Nanti kalau ibu jadi pejabat pakai diskon-diskon nanti bisa dianggap sebagai memainkan anggaran Terlalu negara. singkat, Iya. menyingkat.
Jadi nanti dianggap jadi koruptor nanti. Kenapa? Karena anggaran dipotong di Jalan luar. tol. Baik, itu dia ya ibu-ibu sekalian. Pembahasan pokok kita terkait dengan bentuk sifah yang kedua. Bentuk sifah yang pertama namanya apa? Fa'il. Fa'il. Tuh kembali lagi. Isim Isim fa'il. fa'il ibu-ibu Isim fa'il. sekalian. Isim fa'il ibu-ibu sekalian. Fa'il. Isim fa'il ibu-ibu sekalian. Isim fa'il. Isim Nanti maf'ul. ya, nanti di pelajaran 26 27 kita akan bicara fa'il. Fa'il dengan isim fa'il itu beda. Seperti apa gitu ya? Seperti presiden dengan wakil presiden. Beda itu. Seperti presiden dan mantan presiden. Beda itu. Gara-gara hilang kata mantannya itu bisa berubah nasib seseorang. Jadi sekali lagi mohon ya bersabar. Ini namanya isim maf'ul. Maf'ul. Jangan maf'ul doang. Isim maf'ul Isim gitu. maf'ul. Nah Iya, gitu. Pak Guru. Tuh. Karena nanti kalau isim doang Mesti ada lengkap. maknanya, isim doang ada maknanya, maf'ul doang ada maknanya. Ini harus lengkap. Isim Isim maf'ul. maf'ul. Iya, itu dia pelajaran kita tentang isim maf'ul. Nggak Di boleh sini dikenal. didiskon, terlalu harga pasti. Nah, iya ini ya. Karena ini rumus dasar kita pahami isim maf'ul atau ismul maf'ul, kata sifat yang maknanya pasif. Pasif. Nah, begitu ya, ibu-ibu sekalian. Ya, Pak Guru. Baik. Baik, itu Ya. dia kajian kita pada kesempatan kali ini. Walaupun kita lambat mulai, alhamdulillah pemahaman kita bisa cepat. Bahkan Bu Ratna sudah menyalip kita duluan. Terima kasih ya. Baik, Biasa. ibu-ibu sekalian. Kenapa Bu Yuni nggak dengar aku? Bu Ratna sudah menyalip duluan. Aku bilang Iya. seperti biasa begitu. Iya, baik ya. Ilmunya Mari. udah disalip. Dengar Pak Guru dilempar. Baik, mari kita syukuri bersama ya hati dan pikiran serta ucapan dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keridhoannya sehingga apa yang kita pelajari bisa kita simpan dan kita gunakan secara optimal. Terima kasih sekali lagi ibu-ibu sekalian dengan diskusi hangatnya. Hidup ini kelas kita berasa luar biasa dan menambah semangat kita. Dan ini ibu-ibu juga dengan suara diskusinya walaupun hangat tetap dalam suasana yang penuh tidak mengganggu tetangga, nggak berisik, sehingga Bu Eti bisa dengan tenang mengikuti diskusi kita bersama. Ya, Pak Guru baik. kan pinter dia itu jalurnya kalau ngomong. Ya, baik. Nyampe. Mari kita syukuri dengan hamdalah. Sekali lagi, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih dan mohon maaf untuk segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hati-hati. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih ya Pak. Ya, Hati-hati. pamit Terima kasih, ya. Pak Guru.